حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada siang ini kita bisa ta'lim bersama setelah menunaikan salat zuhur berjamaah. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, Al-Qur'anul Karim sebagai kitab suci yang paripurna yang Allah turunkan di zaman akhir ini merupakan sebuah kitab suci yang telah dimeteraikan atau telah digaransi oleh Allah sendiri supaya tidak ada perubahan, tidak ada manipulasi, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Itulah sebabnya kalau kita membaca Al-Quranul Karim, mushaf yang kita baca, di bagian awal sebelum Allah menyatakan berbagai hal, Allah jaminkan Al-Quran itu sendiri. Dan ayat tadi sudah saya sebutkan. Ketika Allah berkata, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Dzalikal kitab, ay bima'na hadal kitab, yakni Al-Quran itu, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau disebutkan la raiba fi, biasanya kalau kita baca kitab-kitab tafsir, dimaknai la syakka, tidak ada keraguan. Kalau bahasa kita, ini maksudnya sama dengan garansi. Kalau Al-Quranul Karim, saya ibaratkan sebagai emas antam misalnya, maka emas yang kita punya, kalau seandainya diuji dengan cara dibakar dan kita punya surat buktinya bahwa itu memang digaransi, maka kita tidak khawatir akan berkurang kadar karatnya. Kalau emas itu memang 24 karat dan ada garansinya dan kita tahu garansi itu, maka seandainya emas yang kita punya dilebur, maka kita tidak akan khawatir bahwa emas yang kita punya itu betul-betul asli, bukan KW. Begitu juga Al-Quranul Karim. Kalau Al-Quranul Karim diuji, baik oleh mereka yang percaya dengan Quran ataupun yang tidak percaya dengan Quran, maka tidak perlu kekhawatiran itu.
Karena Allah sendiri yang sudah menjaminkannya. Pertanyaannya sekarang, mengapa sampai Allah menjaminkan itu? Karena ada fungsi. Fungsinya apa? Di ayat yang tadi saya baca, sebagai hudan, sebagai petunjuk. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sebelum Quran itu diumumkan sebagai fungsinya, maka Allah jaminkan dulu. Dan siapapun boleh untuk menguji Al-Quran itu sendiri. Itulah sebabnya di surah lain, di ayat yang lain, Allah lebih tegas mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Quran dan kami juga yang menjaganya. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya bawakan satu dokumen yang dari jauh covernya saja seperti Quran. Covernya saja seperti Quran. Warnanya hijau. Ornamennya persis seperti Quran. Bahkan kalau di sini tertulis huruf Arabnya, yakni Al-Injil. Kalau kita buka di bagian dalam, layoutnya pun seperti layout Al-Quranul Karim. Dan kalau kita cermati, di sini disebutkan istilah surah. Misalnya di sini disebut surah Mata, surah Markus, surah Luqa, dan surah Yuhanna. Mengapa menggunakan istilah surah? Karena pasti ada tujuan. Dan ini pasti diperuntukkan bukan bagi non-muslim, tapi diperuntukkan bagi muslim itu sendiri. Bahkan di sini tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan tertulis juga Alhamdulillah dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa Al-Quran sejak diturunkan sampai sekarang itu betul-betul ada tandingannya. Kalau saya sebut ada tandingannya, berarti memang Quran siap untuk diuji. Mau dibuat KW-nya, Quran tidak khawatir. Mau dibuat tandingannya, Quran tidak khawatir. Nah, itulah sebabnya kita butuh pembuktian itu sendiri. Cara Allah menjaga Quran, sebagaimana Allah jaminkan dalam Quran itu sendiri dengan dua cara. Pertama, kitabah. Dan yang kedua, qiraah. Apa yang dimaksud dengan kitabah? Bentuk tulisannya. Yang dalam bahasa kampus disebut ortografi. Jadi model tulisannya itu tidak boleh diubah. Saya ambil contoh. Lihat Al-Quran. Baik yang membawa mushaf maupun yang punya HP. Silakan cek. Kalau disebut kitabah berarti bentuk tulisan. Saya ambil contoh dua kasus. Pertama, lihat nama Ibrahim di dalam Quran. Yang kedua, lihat nama Ismail di dalam Quran. Misalnya surah Al-Baqarah ayat 127. Disebutkan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Perhatikan itu dua nama. Ada istilah Ibrahim, ada istilah Ismail. Istilah Ibrahim setelah huruf ra tidak ada alif. Setelah huruf ha tidak ada ya. Jangan lihat saya, lihat mushafnya. Kita kebiasaan mengaji itu tidak melihat bukti, tapi melihat siapa yang bicara. Lihat mushafnya. Di surah Al-Baqarah ayat 127, nama Ibrahim tidak ditandai dengan huruf alif setelah ra. Tidak ditandai dengan huruf ya setelah huruf ha.
Dan itu konsisten di dalam Quran. Begitu juga nama Ismail. Ismail setelah huruf mim tidak ada huruf alif. Padahal kalau kita baca, itu dibaca Ismail. Tidak dibaca Ismail. Tapi tetap dibaca Ismail. Tidak boleh ditambahkan alif di situ. Mengapa begini? Karena memang cara Allah menjaga Quran itu ketika Quran disalin tidak hanya berdasarkan simai, mendengar, tapi berdasarkan master yang dikutipnya. Jadi cara Quran disalin itu bukan sekedar mendengar bacaan, tapi sekaligus melihat bentuk tulisan dari master yang disalin. Sehingga semenjak Quran diturunkan, ditulis di abad ke-7, sampai sekarang tulisan Ibrahim atau tulisan Ismail tidak boleh diubah. Tidak boleh ditambahkan misalnya Ibrahim setelah huruf ra, huruf alif. Tidak boleh ditambahkan huruf ya setelah huruf ha, meskipun dibaca Ibrahim. Ini salah satu contoh bagaimana ortografi Quran itu terjaga. Tidak boleh diubah. Kalau seandainya di luar Quran, kita mungkin dan pasti menjumpai tulisan Ibrahim itu ditambahi huruf alif setelah ra, ditambahi huruf ya setelah ha. Silakan cek itu. Mau kitab tafsir, mau kitab fikih, atau kitab apa saja. Bentuk tulisannya ditambahkan alif, ditambahkan ya. Tapi di dalam Quran tidak diperkenankan. Kenapa? Karena itu memang cara Allah menjaga Quran itu sendiri. Ini yang disebut kitabah, bentuk tulisan. Jadi seandainya misalnya Quran ini dibakar, seluruh dunia Quran ini dibakar, nanti ketika Quran ditulis, tetap nama Ibrahim tidak boleh ditambahkan alif, tidak boleh ditambahkan ya. Ini cara para ulama menjaga bagaimana bentuk ortografi itu sesuai dengan yang ori. Tidak boleh diubah dalam bentuk apapun. Contoh yang kemudian, silakan cek surah Al-Baqarah ayat 29. Perhatikan ayat 29 itu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Thumma istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian semua bumi dan apapun yang ada padanya. Kemudian Allah menuju pada penciptaan langit. Dan sekaligus fasawwahunna. Allah menyempurnakan semua langit-langit itu. Disebutkan dirinci di situ. Sab'a samawat. 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Perhatikan ketika Allah berkata, Sab'a samawat. 7 lapis langit. Berarti jumlah langit itu banyak. Dan hal seperti ini tidak ada yang istimewa. Memang Quran mengatakan jumlah langit banyak. Di kitab agama lain juga menyebutkan jumlah langit itu banyak. Misalnya dibaca di dalam kitab saudara kita non-muslim, Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. Bereshit, pada mulanya, bara, dia telah mencipta. Siapa? Elohim. Maksudnya Allah telah mencipta. Mencipta apa? Et hashamayim, langit-langit. Ini bentuk jamak. Wa et haaretz, dan juga bumi. Pertanyaannya, et hashamayim, bentuk jamak, jumlahnya banyak itu berapa? Tidak ada penjelasan. Tapi ketika Quran diturunkan, kalau yang tadi disebut dalam kitab Taurat, ketika Quran diturunkan, ketika Allah berkata fasawwahunna, kemudian Allah menyempurnakan langit-langit itu, dirinci. Bukan sekedar
disebutkan secara global, tapi dirinci. Berapa? Sab'a samawat, 7 lapis langit. Perhatikan huruf-hurufnya di situ. Kalau kita perhatikan huruf-hurufnya, pertama, sin, mim, waw, ta maftuha. 4. Kemudian ada sin, ba, dan ain. 3 huruf. 3 huruf, saba, samawat, 4 huruf. 3 tambah 4 berapa? 7. Berarti Allah ketika berkata 7 lapis langit, diwakili dengan 7 huruf di sini. Apakah ini kebetulan? Silakan pahami sendiri. Ini cara Allah membuktikan itu. Dan pola penulisan seperti ini tidak boleh diubah. Tidak boleh diubah. Ini pembuktian secara ortografi atau bahasa pesantren disebut kitabah. Bentuk tulisan. Yang kedua, cara Allah menjaga Quran itu dengan cara dijaga kiroahnya. Kita tahu mushaf yang kita punya ini itu ada 30 juz. Tapi harus paham, tuh 30 juz ini baru 1 kiroah. Yang kita biasa dengar itu adalah kiroah hafiz. Misalnya kiroah hafiz. Yang kita biasa baca, Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini bacaan hafiz. Tapi ada juga bacaan Imam Warsh. Bacaannya tidak seperti yang tadi saya lafalkan. Bacaannya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bacaan seperti ini itu baru 2. Masih tersisa ada 4 bacaan lagi. Kalau kita hitung semua bacaan Quran itu, ada 7 cara membaca Quran yang disebut qiraah sab'ah. Salah satunya adalah bacaan seperti ini. Wadduhi wal-laili idha saji. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Semua itu dihafal oleh para hafiz kita. Jadi yang dihafal dalam bentuk qiraah itu bukan hanya 1 ragam bacaan, tapi 7 ragam bacaan. Coba bayangkan, 1 mushaf, 1 qiraah itu 30 juz. Kalau ada 7 qiraah, bisa bayangkan berapa juz itu yang dihafal? Berapa? 210 juz. Bayangkan. 210 juz itu dihafal oleh semua ulama kita. Dan ini kalau bukan mukjizat tidak mungkin. 1 hafalan, 1 qiraah 30 juz itu saja sudah berat bagi kita yang awam. Apalagi sampai 210 juz. Ini baru 30 juz. Kalau yang di sini kebanyakan hafal juz yang ke-30. Tapi kalau hafal 30 juz, alhamdulillah. Tapi minimal hafal juz 30. Dan itu baru 1 qiraah. Sedangkan tadi saya baca qiraah dari Imam Warsh, membacanya tidak seperti yang biasa kita dengar. Kalau saya baca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ini yang disebut qiraah Warsh. Sedangkan yang umum kita baca qiraah Hafs. Apakah semua itu dari Nabi? Semua dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ya, satu qiraah 30 juz bisa dihafal, itu mukjizat. Apalagi ini 210 juz semua bisa dihafal, itu melebihi dari mukjizat itu sendiri. Inilah Al-Quranul Karim. Jadi seandainya Al-Quran itu dibakar bentuk fisiknya, seluruh permukaan bumi dibakar, maka hafalan yang 210 juz tidak akan musnah. Dan bentuk tulisannya seperti ini juga tidak akan musnah. Sehingga tidak salah bila Allah berkata, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Quran dan kami juga yang menjaganya. Memang sudah selayaknya. Ada satu masjid di kawasan Delta Sari. Itu sang imam sebelum melaksanakan sholat berjamaah, dia menghadap kepada jamaah. Para jamaah, nanti sholat akan saya baca Quran biriwayah Warsh. Jadi jamaah bisa paham, oh nanti yang dibaca itu modelnya agak beda seperti yang biasa. Hal seperti ini apa tujuannya? Supaya kita bisa paham, ternyata agama itu mudah. Mudah apa? Bisa dibaca begini, bisa dibaca begitu. Tadi saya baca yuminun. Kalau biasa yang kita baca yuminun. Tapi apakah maknanya beda? Tidak, maknanya sama. Ini dalam masalah agama itu bisa dinalar dari sisi yang bukan agama. Saya ambil contoh. Mengapa Quran ini bahasanya Arab, tapi dialeknya itu nampak sekali dalam bentuk 7 qiraah itu. Karena bangsa Arab itu bukan satu lahjah, tapi beragam lahjah. Beragam cara menyebut sesuatu. Dan Quran turun dalam konteks itu. Kita orang Jawa saja, cara menyebut benda itu ada cara yang berbeda. Contoh, ada yang menyebut coklat, ada yang menyebut soklat. Pertanyaannya, apakah bendanya yang dimaksud beda? Sama. Mau disebut coklat, mau disebut soklat, maksudnya sama. Contoh yang kedua, ada yang menyebut jongkat, ada yang menyebut jongkas. Pertanyaannya, bendanya sama atau beda? Sama. Itu cara, lahjah. Padahal ini sama-sama bahasa Jawa. Contoh yang lain, yang lebih ekstrim. Antara kita yang Madura dengan Jawa, Jawa menyebut lawang, Madura menyebut labeng. Apakah bendanya sama atau beda? Sama. Mau lawang atau labeng, bendanya sama. Itulah sebabnya di dalam Quran itu boleh dibaca begini misalnya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Boleh dibaca Ibrahim, boleh dibaca Ibrahim. Coba seandainya, saya ambil contoh. Seandainya di dalam Quran yang kita baca itu, Ibrahim, huruf ra ditambah alif. Huruf ha ditambah ya baru mim. Dibaca Ibrahim, betul. Tapi kalau seandainya dibaca Ibrahim, bisa nggak di situ? Tidak bisa.
Bagaimana mungkin tulisannya ada ra, alif, kemudian ha, ada ya, dibaca Ibrahim? Huruf ya-nya dikemanakan itu? Itulah sebabnya dalam Quran tulisan Ibrahim tidak ada alif, tidak ada ya, sehingga bisa dibaca Ibrahim, bisa dibaca Ibrahim. Itulah Al-Quranul Karim. Jadi satu bentuk tulisan bisa dibaca dalam keragaman. Di dalam Al-Quran juga ada tulisan, misalnya hal ataka hadithu Musa. Tapi boleh juga dibaca hal ataka hadithu Musa. Dan kalau disebut Musa atau Muse, ini bukti bahwa ini merujuk pada tokoh yang sama. Disebut Musa, maksudnya sama dengan Muse, maksudnya sama dengan Moshe dalam bahasa Ibrani. Itulah sebabnya orang Yahudi menyebutnya dalam bahasa Ibrani Moshe. Dalam bahasa Quran disebut Muse atau Musa. Jadi orangnya satu, tidak berbeda. Ini membuktikan bahwa Quran datang untuk membuktikan ada mata rantai pewahyuan. Beginilah seharusnya kita belajar Quran, bukan sekedar untuk mencari hadiah. Bukan sekedar mengumpulkan pahala, satu huruf sekian, satu huruf sekian. Bukan itu. Itu cara beragama anak TK. Tapi Quran diturunkan bukan sekedar mencari hadiah, tapi sekaligus tingkatnya lebih tinggi, mencari hidayah. Dari sinilah kita baru mengerti mengapa Al-Quran diturunkan seperti itu, dijaga dalam bentuk qiraah maupun kitabah. Dijaga dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk bacaan. Mudah-mudahan di antara kita nanti ada yang mencoba menghafal Quran dengan riwayah Ibnu Katsir misalnya, atau biriwayah Hafiz, Warsh, Qalun, Hisham, dan lain sebagainya. Semua itu diajarkan oleh Nabi SAW secara mutawatir dan kita warisi sampai sekarang. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.